Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang kedudukan Khalik dan makhluk, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja 2 dengan dosen pengampu Ibu Hajah Ulfa MPD. Nah, dengan anggota kelompok NIC Puspitasari dengan NIM 240304009 dan Ibu Indrawati dengan NIM 240304023. Pengertian Khalik dan makhluk. Allah adalah Khalik, pencipta, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang tidak dapat memberi manfaat dan mara bahaya. Secara ringkas dan sederhana dapat dipahami bahwa Al-Khalik adalah pencipta dan penentu segalanya, sedangkan makhluk adalah hambanya yang tidak dapat melakukan semua itu. Nabi Muhammad SAW makhluk, namun tidak seperti makhluk lainnya. Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah, sebagaimana manusia lainnya. Beliau bukanlah Tuhan, karena hanya Allah lah Khalik, pencipta. Sedangkan semua yang ada di alam semesta termasuk Nabi Muhammad adalah makhluk yang diciptakan. Namun, kedudukan Nabi Muhammad berbeda dari makhluk lainnya, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia, paling sempurna akhlaknya, dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takzim, mengagungkan antara ibadah dan adab. Pemahaman tentang konsep takzim sangat penting dipelajari bagi umat Islam, sebab pemahaman yang salah tentang konsep takzim ini dapat menyebabkan seorang menjadi ekstremis dan mudah mengkafirkan umat Islam. Takzim berasal dari bahasa Arab azama yu'azimu takziman, yang artinya mengagungkan, menghormati, atau memuliakan. Yang pertama, takzim dalam ibadah berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan penuh ketundukan. Contohnya, khusyuk saat sholat, tidak bermain-main saat membaca Al-Quran, merendahkan hati, dan tunduk dalam berdoa. Yang kedua, takzim dalam adab berarti menghormati sesama makhluk, seperti orang tua, guru, ulama, dan sesama manusia dengan sopan santun, hormat, dan penuh kasih. Karena itu, apabila seorang muslim melakukan takzim kepada seseorang, maka tidak serta-merta ia dihukumi kafir tanpa menelisik dan memastikan terlebih dahulu niat dan motivasinya. Untuk memperkuat pendapat ini, berikut ini beberapa penghormatan kepada makhluk yang diceritakan di dalam Al-Quran yang justru perlakuannya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Yang pertama, sujudnya malaikat kepada Adam. Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa malaikat dulu disuruh olehnya untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini bukan berarti malaikat menyembah Adam. Sujud ini adalah bentuk penghormatan para malaikat kepada Adam yang diberi karunia Allah berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Sujud adalah bentuk kepasrahan tertinggi yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, tidak serta-merta sujud dianggap sebagai bentuk ibadah. Apabila setiap perilaku hanya dinilai dari aspek luarnya saja, tanpa memperlihatkan niat dan motivasi yang latar belakanginya, maka sujudnya malaikat akan dianggap sebagai bentuk kesyirikan yang akan mengakibatkan murka Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Yusuf memboyong seluruh keluarganya untuk bertempat tinggal di Mesir. Maka berangkatlah semua keluarga Yusuf dari Kan'an ke Mesir. Ketika mereka memasuki kota Mesir dan memasuki istana Yusuf, Yusuf mengajak kedua orang tuanya untuk menaiki singgasana. Kemudian mereka semua bersujud kepada Yusuf. Sujudnya semua saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf tidak serta-merta dianggap sebagai sebuah kesyirikan, sebab ketika bersujud tanpa ada maksud untuk menyembahnya sama sekali, dan barangkali syariat ini diperbolehkan bagi mereka, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu mengagungkan Nabi SAW. Di antara kaum muslimin di luar Aswaja ada yang menganggap bahwasanya penghormatan yang dilakukan umat Islam Aswaja kepada Nabi SAW dengan berdiri dan
lainnya merupakan suatu yang melebihi batas dan dianggap sebagai kesyirikan. Yang keempat adalah mengagungkan para wali dan seluruh yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan segala yang diagungkan oleh Allah bukanlah syirik, ia juga bukan termasuk beribadah kepada sesuatu yang diagungkan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Kalam hakikat dan majaz. Pengertian kalam secara bahasa. Kalam berarti perkataan atau ucapan. Dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu kalam, kalam berarti ucapan yang tersusun dari beberapa kata dan memiliki makna yang sempurna. Secara istilah, kalam adalah ucapan yang tersusun dari kata-kata yang mengandung makna sempurna dan dapat dipahami oleh pendengar. Pengertian hakikat. Hakikat secara bahasa berarti sesuatu yang sebenarnya atau yang sesuai dengan kenyataan. Secara istilah, hakikat adalah makna asli dari suatu kata sesuai dengan penggunaannya yang sebenarnya tanpa adanya perubahan makna. Majaz adalah setiap lafal yang tidak digunakan untuk makna asalnya. Hal ini diketahui dari adanya qarinah atau indikator-indikator di dalam atau di luar lafal yang mengidentifikasi si penutur tidak menghendaki makna asal dari sebuah lafal. Misalnya ada orang berkata, "Saya melihat singa berbicara di atas podium." Kata singa dalam kalimat tersebut tidak diartikan dengan hewan si raja hutan, akan tetapi diartikan sebagai seseorang yang pemberani. Indikator yang menunjukkan bahwa makna asli singa tidak dikehendaki oleh si penutur adalah kata berbicara di atas podium. Ketika pendengar mendengar kata tersebut, maka pendengar akan langsung memahami bahwa tidak mungkin singa raja hutan dapat berbicara di atas podium. Pasti yang dikehendaki orang yang berbicara adalah singa dengan makna orang yang pemberani dan berkarakter penguasa seperti singa. Redaksi sholawat yang menggunakan majaz. Majaz akli dalam sholawat nariyah. Majaz akli adalah majaz kiasan yang terjadi bukan pada kata itu sendiri, tapi pada penyandaran perbuatan fi'il kepada perilaku yang bukan sebenarnya melakukan perbuatan itu. Majaz akli dalam sholawat fatih. Contoh majaz akli dalam sholawat fatih, makna hakiki yang membuka hal-hal tertutup dalam agama, rahmat dan kebenaran. Pelaku hakiki, Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya membuka pintu rahmat dan ilmu. Dari materi yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa Allah adalah Khalik, pencipta dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang tidak dapat memberi manfaat dan marah bahaya. Mensifati Allah sebagai makhluk seperti Allah bodoh, sakit, tidak kuasa dan sebagaimana, atau mensifati makhluk seperti Allah seperti zahid bisa mendatangkan manfaat dan mara bahaya tanpa bantuan dari Allah, dapat menjadikan kafir. Takzim bukan berarti ibadah, namun ibadah sudah pasti takzim. Sebab itu apabila ada orang yang hormat kepada bendera, mencium tangan ulama, mencium Al-Quran, orang tersebut tidak serta-merta dapat dihukum kafir. Apabila ada ayat Al-Quran maupun hadis yang secara zahirnya menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah, maka persamaan itu hanya secara lafaz saja. Adapun secara makna, Allah dengan makhluk tidaklah sama. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.